Shalom, saya Romo Eltus Mali dari BPK Makassar. Saya bertugas sebagai Romo Paroki di Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar, itu areal sekitar bandara. Usia imamat saya OTW 30 tahun. Mohon doanya mudah-mudahan segalanya berjalan dengan baik, sehat lahir dengan batin. Awal mula perkenalan saya dengan PKK, Pembaharuan Karismatik Katolik, itu sejak saya menjadi seorang Romo tahun 1993. Waktu itu tugas pertama saya sebagai salah seorang pembina di seminari menengah di Makassar. Beberapa kali, atau bahkan cukup sering diminta dari komunitas-komunitas PD di paroki-paroki untuk membawa firman. Sebuah bentuk pelayanan yang saya sendiri kendati belum sangat paham apa itu karismatik, tetapi saya melihatnya sebagai tugas sebagai seorang imam untuk ambil bagian di dalam pewartaan. Dan sejak itulah saya perlahan namun pasti mulai mengenal yang namanya komunitas karismatik ini. Beberapa kesan yang saya lihat buat saya bagus, baik untuk umat, juga untuk kami sebagai para pastor, gembala umat, adalah bahwa anggota karismatik itu umumnya ceria, gembira, ya, senang mendengarkan firman, ya, suka mendengarkan khotbah, bahkan rajin membaca kitab suci. Dan yang lebih menyenangkan lagi bahwa salah satu buahnya yakni persekutuan, ada kekompakan, persaudaraan, dan lebih-lebih lagi cinta akan Ekaristi. Apalagi ketika Ekaristi ini dirayakan di dalam kelompok khusus, itu biasanya setelah komuni lalu ada penyembahan. Nah, di situ saya sungguh merasa tergerak, ya, bagaimana umat menghayati kehadiran Tuhan Yesus yang mereka sambut kini tinggal di dalam dirinya, dan sudah selayaknya hidup kita itu berpusatkan kepada Dia, menyembah, memuji, memuliakan Dia, tidak hanya memohon. Saya menjadi moderator karismatik sejak kurang lebih tahun 2015, waktu itu menggantikan Romo Hendrik Nyola yang terpanggil menghadap yang ilahi. Waktu itu saya merasa saya tidak punya modal, tidak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai karismatik, tetapi dengan asas ketaatan dan kemauan baik, saya siap menjalankan tugas di samping tugas pelayanan di paroki, yakni sebagai moderator BPK Karismatik Katolik Keuskupan Agung Makassar sampai dengan tahun sekarang dan entah sampai kapan. Perihal retret yang diselenggarakan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPN. Seingat saya, kegiatan retret ini pertama kali dimulai tahun lalu di Denpasar. Sebelumnya itu biasanya hanya pertemuan yang disebut sebagai Modernas yang dikaitkan dengan Konvenas, yakni kami para pastor moderator itu ada harinya tersendiri untuk bertemu dan beracara. Tetapi semenjak tahun lalu memang lepas dari kegiatan konvenas itu ada kegiatan retret seperti ini. Dan seingat saya bahwa dari evaluasi banyak romo yang menyatakan kerinduannya bahwa pertemuan semacam ini baik diadakan secara berkelanjutan. Syukur puji Tuhan bahwa BPN menanggapinya secara sangat positif. Terbukti bahwa tahun ini kita bisa mengadakan hal serupa di Surabaya ini. Dan bahkan lebih dari itu ada namanya Hari Studi. Ini juga sesuatu yang baik. Ini kesempatan bagi para romo untuk saling meneguhkan, baik dalam panggilan secara khusus sebagai moderator di keuskupannya masing-masing, dan juga secara umum peneguhan di dalam tugas penggembalaan yang pasti di sana sini juga mengalami banyak persoalan dan pergumulan. Materi-materi yang dibawakan
menurut saya juga baik, dan yang paling mengesankan buat saya itu adalah pemateri-pematerinya itu adalah awam, masih muda-muda lagi, ya penuh semangat. Jadi ini memberikan sebuah spirit, inspirasi, motivasi, juga peneguhan bagi saya pribadi setidak-tidaknya, bahwa ini juga menjadi sebuah insight bagi saya bahwa awam-awam seperti inilah yang sebetulnya kita dambakan di dalam kehidupan gereja, sehingga di tengah keterbatasan tenaga para romo hampir di semua keuskupan, tampillah awam-awam yang sangat potensial yang juga bisa tampil mengambil bagian di dalam tugas kenabian gereja. Saya teringat pepatah Latin, nemo dat quod non habet. Anda tidak pernah bisa memberi apa yang Anda sendiri tidak miliki. Nah, pertemuan retret semacam ini dengan materi-materi yang disuguhkan, kendati pun sederhana, tetapi itu dikemas dalam rupa sharing, lalu itu menjadi sesuatu yang memperkaya kehidupan imamat kami para imam, dan itulah juga menjadi sebuah kekayaan, sebuah insight yang memberi semangat baru di dalam tugas, sehingga kami tetap menjadi imam yang baik, imam yang saleh, imam yang juga, kata Paus, berbau domba, artinya yang membaur dengan umat, hadir di tengah-tengah umat. Nah, ini saya pikir materi-materi yang sangat suportif, ya, sangat menggerakkan kami para imam untuk juga terus berbenah diri, berubah, bertumbuh semakin menyerupai Yesus, dan hidup di dalam kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Baik, ke depan saya berharap BPN teruslah berkarya dengan semangat, dengan ide-ide kreatif dan inovatif, dan mudah-mudahan Badan Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia ini sungguh memenuhi apa yang diharapkan oleh Paus kita, menjadi saluran rahmat Tuhan bagi gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.